modal itu terus terang ya itu butuh modal, tapi kalau diawali dari niat dulu dan kita punya keinginan, kemauan, itu harus dibarengi dengan niat, otomatis nanti modal sambil berjalan kita bisa. Tapi kalau cuma kita pengen buka usaha, kita punya modal besar, belum tentu itu nanti jalannya usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bang Febri. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan untuk kita semuanya. Oke teman-teman, kali ini saya berada di salah satu kedai kopi yang berada di Suralaya. Mana lagi kalau bukan di kedai kopi Pak Win Suralaya. Nah, kedai kopi Pak Win Suralaya ini berada di Suralaya, tepatnya di perbukitan Suralaya ya teman-teman. Kalau mau nih ke Suralaya, nanti di bawah Suralaya itu ada kedai kopi, dan di sini sangat nyaman sekali. Selain kita bisa menikmati kopi yang diseduh langsung diambil dari perkebunan kopi di Suralaya, kita juga bisa melihat pemandangan alam sekitar ya. Oke, seperti apa perjalanan kopi Suralaya ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Selamat sore, salam seruput kopi dari Kopi Suralaya. Ini waktu sudah menunjukkan mau sunset di puncak Suralaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Win Darno, asli kelahiran Kulonprogo, Suralaya, dan saya sebagai pemilik usaha kedai kopi Suralaya. Kami merintis kopi Suralaya ini dari tahun 2010. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis berjalan. Dengan berjalannya waktu dan berkembang kempisnya usaha, kami tetap jalan. Kopi Suralaya karena emang kopinya hidup dan ditanam di kawasan wisata Puncak Suralaya. Kami ngambil Suralaya itu dari wisata Puncak Suralaya, makanya kopinya kita namai Kopi Suralaya. Usahanya sih ya kami mulai belajar itu dari tahun 2010. Jadi ya kita melalang buana sampai ke Bandung, sampai ke Jawa Timur, sampai ke mana kita belajar dan terus belajar sampai sekarang pun kami juga tetap masih belajar sama guru-guru kita yang lebih senior. Kalau ngomongin kopi sih ya, saya emang berjalan dari tahun 2010, namanya di kopi dari tahun 2010 sampai 2014 itu ya kita kopi ya ibaratnya masih belum banyak yang melirik lah. Tapi semenjak adanya film 2014 tentang filosofi kopi kan semakin menjamur banyak warung kopi. Tapi sebelumnya itu kami udah terjun duluan, sebelum ada film dan sebelum tren-tren warung kopi yang di kota dimanapun tren kopi, kami sudah sedikit mengolah, belajar tentang kopi Suralaya sendiri. Ini awal mulanya ya kami jelas dodolan itu belum ada untungnya selama 2 tahun, karena dari tahun 2010 sampai 2012 itu terus terang kami hanya sekedar ibaratnya memperkenalkan ini loh produk lokal kami, ada kopi Suralaya, mungkin silahkan mampir. Itu aja weekend aja masih baru 2 sampai 5 gelas. Meramu merace itu ya awal mulanya otodidak, terus kita gabung ke komunitas kopi. Dari 2012 itu kebetulan kita gabung sama teman-teman yang di Jogja. Kebetulan di Jogja juga ada komunitas kopi juga. Terus kita juga diajarin dari teman-teman dari Gayo. Mereka datang ke Jogja, tapi Jogja itu belum punya ikon kopi yang terangkat, makanya mereka datang ke Suralaya ketemu saya dan teman-teman yang di sini untuk ngajarin kami sama teman-teman. Penanaman bibit kopi sudah dari zaman Belanda zaman dulu kita nggak tahu, cuman mulai kita belajar olah dari tahun 2010. Tapi kalau arabikanya baru kurang lebih 22 tahun yang lalu baru ada arabika. Kalau robusta sudah peninggalan nenek moyang aja, nggak tahu hidupnya kapan.
sedikit cerita, kalau kopi Surolaya sendiri itu sebenarnya dari bapak saya sih. Dulu awal tahun 90-an, saya masih ingat waktu kelas 1 SD itu sebenarnya bapak saya dan ibu saya itu udah mengolah kopi, cuman ya masih tradisional dan digoreng juga pakai wajan, terus dihalusin pakai lumpang besar itu. Terus sebenarnya udah lama bapak dan ibu saya itu membuat kopi, cuman kami ini anak muda mulai merintis itu baru tahun 2010. Sini potensi kopi itu kan banyak, apalagi yang di Jogja, Kulon Progo yang hidup arabikanya itu hanya di Surolaya. Makanya kami juga untuk menjaga mutu dan kualitas cita rasa kopi Surolaya sendiri, tentang kopi yang varietas diunggulkan di Jogja yaitu kopi arabikanya. Kopi Surolaya sini sendiri itu dari ketinggian masih kurang, sebenarnya kan 1000 ke atas, cuman yang kami olah untuk kopi arabika ini dari ketinggian 800 sampai 1000 mdpl. Kami didukung ya karena memang suhu alam tanah sekitar sini mendukung, makanya arabika sini aslinya bisa dibilang kayak hampir 1200 ke atas. Keunggulannya sih ya setiap daerah kan tentunya punya keunikan dan cita rasa masing-masing. Cuman unggulannya yang kalau kopi Surolaya itu jadi brand unggulan, salah satu kopi tertinggi yang ada di Yogyakarta. Namanya kita jauh dari kota ya, kesulitan kami ya di marketing, promosi. Karena emang jangkauannya itu emang jalannya juga masih sulit. Nah itu kan makanya kadang mereka pengen sih ke sini, cuman terkendala karena akses jalan, mereka jadi nggak berani. Jadi ya udah, sementara yang khusus yang berani-berani aja untuk datang ke kopi Surolaya. Ada promosinya, kami saat ini sudah ada Instagram, Facebook, WA, dan blog juga kami sudah ada, sedikit belajar. Dan marketing yang banyak kan dari komunitas-komunitas. Itu salah satu ibaratnya marketing untuk melebarkan sayap, untuk mempromosikan kan dari mulut ke mulut, itu juga salah satu marketing kita juga. Kalau 2000 berapa ya? 15 atau 16 loh. Kebetulan itu teman-teman dari Nyon Sewu ya, difabel, yang mereka teman-teman yang difabel tapi punya kemampuan dan punya keahlian tentang meracik kopi, dan awal mulanya sebenarnya belajarnya itu di sini. Nah, mereka ada yang basicnya bisa bikin kopi, bisa nyeduh kopi, akhirnya bisa dibawa ke hitam putih, itu ya dari teman-teman difabel itu sebenarnya. Cuman karena emang dia belajarnya di sini, makanya yang dibawa juga kopi Surolaya. Kalau menu kopi yang jelas kami manual brew, nggak ada mesin, di semuanya manual brew. Kalau mau nyari latte art dan apapun di kopi Surolaya nggak ada, dia emang benar-benar manual brew. Kalau kopinya sini itu cuma adanya Arabica sama Robusta, 2 varietas itu. Tapi kalau menu-menu yang lainnya mungkin menu tambahan juga salah satu produk unggulannya juga, teh juga ada teh hitam, teh hijau, dan sebagai pelengkap ada minuman lain juga. Yang jelas alamnya, suasana, udaranya, apalagi kopinya kan emang kopi khas dari perkebunan sini, apalagi juga mereka tuh bisa langsung lihat, oh ini tuh kebun kopinya ya, itu yang bikin mereka betah. Sebenarnya bukan karena saya meracik kopi, tapi karena memang dari alam dan suhu untuk menikmati kopi di sini itu memang cocok sekali. Itu kata mereka, pelanggan-pelanggan yang kopi Surolaya. Jerman, Australia, Swiss, Perancis, ya. Itu yang paling jauh, kalau nanya yang paling jauh. Hampir setiap hari ada Mas? Ada. Kalau Kaminya ya weekend, tapi kadang kemarin hari apa ya, kemarin itu Kamis ya. Kamis itu juga ya hampir 100 cup juga ada sehari. Tapi kalau alamat lengkapnya yang jelas di Wisata Puncak Surolaya, alamatnya Keceme, Kelurahan Gerbosari, Kecamatan Samigalo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Di sini tuh bisa nanti lewat ke Benteng Linggo yang dari Purworejo. Kalau yang dari Jogja itu nanti bisa lewat Samigalo, bisa lewat Kalibawang Boro, bisa lewat ke Kalibawang Senasono. Kalau yang dari Borobudur Magelang itu nanti lewatnya Pasar Jagalan. Jadi ada 5 trek untuk datang ke Puncak Surolaya atau ke Kedai Kopi Surolaya. Kesan dan pesan itu yang jelas
yang awal itu punya modal yang pertama niat. Modal itu terus terang ya, itu butuh modal, tapi kalau diawali dari niat dulu dan kita punya keinginan, kemauan, itu harus dibarengi dengan niat. Otomatis nanti modal sambil berjalan kita bisa. Tapi kalau cuma kita pengen buka usaha, kita punya modal besar, belum tentu itu nanti jalannya usaha. Nah, di Jakarta 2013 itu acara International Coffee Indonesia itu kan juga di Jakarta di Gelora Bung Karno itu 1 minggu 2013. Kalau yang event-event yang lainnya mungkin kayak di yang dekat sini itu di Jogja itu kayak acaranya BKVR, itu acaranya apa namanya, Malioboro Coffee Night, atau acara nanti event-event di hotel, di JEC atau dimanapun kami juga sering ikut berpartisipasi acara-acara seperti itu. Dan sini juga luar biasanya dari Mas Wini ini selain menyajikan kopi juga tadi disampaikan menu-menu seperti geblek, kemudian ada gorengan dan sebagainya ya. Ya, Dan menu makan juga ada. Menu makan ini Mas Wini tidak membuat sendiri. Tidak, kami saling berkoordinasi dengan warung-warung sekitar. Saling membantu. Nah, ini Mas Wini hanya khusus menjual kopi dan sedangkan nanti ketika ada misalkan geblek, gorengan itu nanti dipesankan Dari warung-warung sekitar. warung sebelah. Luar biasa, ini merupakan kerjasama yang luar biasa karena Ya. meningkatkan perekonomian Ya. masyarakat di sini di Surabaya. Oke, terima kasih Mas Win. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Terima kasih. Dan tetap semangat, semoga teman-teman yang mau belajar untuk membuat usaha tetap tadi yaitu niat dan keinginan ya. Nah. Itu yang harus dijaga. Modal banyak tapi kalau tidak ada niat dan keinginan Sama sama aja. aja ya. Sama-sama. Kita cuma membuat bangunan ya percuma. Bangunan, tapi tidak ada fondasi ya usaha. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Salam seruput kopi.